Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fasa Fitri dengan NPM 2317051013. Saya di sini akan menjelaskan untuk ketentuan dari mata kuliah kecerdasan buatan atau AI. Jadi, untuk topik studi kasus yang saya ambil yaitu klasifikasi obat apakah over the counter dan prescription menggunakan genetic algorithm. Studi kasus ini menggunakan klasifikasi yaitu berdasarkan fitur-fitur tertentu, yaitu form, root, straight, dan klasifikasi. Tujuannya untuk membedakan apakah obat tersebut merupakan prescription, resep dokter, atau over the counter, obat bebas. Algoritma yang saya gunakan yaitu decision tree. Untuk dataset, saya mengambil sumber dari data Kaggle. Ini adalah website yang saya ambil untuk mengambil data medicine dataset. Dan dataset itu sendiri berisi 50.000 data dan memiliki 7 kolom, yaitu yang mana terdapat nama, kategori, dosage form, stage, manufacturer, indication, dan klasifikasi. Pertama, klasifikasi data. Saya untuk datanya sendiri saya download dan di-upload ke Drive agar bisa masuk ke Google Colab-nya. Untuk processing data, saya simpan di drive saya sendiri, yaitu di My Drive semester 4 AI dengan nama Medicine Dataset CSV. Yang mana ini adalah tampilan datanya, dan hasil data setelah dibaca yaitu ada 7 kolom seperti yang tadi, nama, kategori, dosage form, stage, manufacturer, indication, klasifikasi. Di mana ada dari indeks 0 sampai dengan 49.999. Jika di total ada 50.000 baris dan 7 kolom. Untuk mendapatkan info dari datanya seperti ini. Lalu DF drops. DF drop sendiri untuk menghapus kolom nama, karena untuk kolom nama sendiri tidak terlalu dibutuhkan dalam menentukan klasifikasi yang saya ambil. Lalu membersihkan kolom stretch, DF stretch replace MG astified float. Lalu encode target klasifikasi. Selanjutnya kita memisahkan antara fitur dan juga target, dan memisahkan itu dengan X adalah fitur dan Y adalah target. Lalu normalisasi dengan scalar, standar scalar. Lalu membagi data training dan data test. Untuk data testnya yaitu 0,2 atau 20%, random stage-nya diambil 42. Lalu selanjutnya DF PD data frame skelet columns. Ini untuk merubah tabel klasifikasi yang dimana tadi adalah keterangan antara over the counter dan prescription, kita ubah menjadi 0 dan 1. Untuk over
untuk over the counter kita memakai 0 dan prescription itu memakai angka 1. Lalu untuk implementasi genetic algorithm untuk klasifikasi untuk menentukan akurasinya. Lalu selanjutnya akurasi ini untuk menentukan berapa persen akurasinya. Lalu inisialisasi ini yaitu inisialisasi populasi, seleksi, crossover, dan mutasi untuk mencari solusi yang paling optimal. Inisialisasi ini yaitu membuat populasi awal dengan ukuran tertentu yang mana individu merupakan array yaitu 0 dan 1 tadi yang menunjukkan apakah fitur tersebut dipilih atau tidak. Lalu seleksi memilih dua individu secara acak berdasarkan nilai fitnessnya. Apakah individu dengan fitness yang lebih tinggi mungkin akan dipilih. Lalu untuk crossover sendiri yaitu menggabungkan dua individu atau 2 poin untuk menghasilkan 2 individu anak dari orang tua tadi dengan pemotongan titik acak dan saling menukar bagian genetik. Lalu ada mutasi yaitu seperti biasa mutasi pada individu dengan mengubah nilai gen 0 menjadi 1 ataupun sebaliknya. Lalu genetic algorithm ini menjalankan algoritma untuk mencari fitur terbaik. Dalam genetic algorithm, prosesnya dimulai dengan membuat populasi awal dan menginisialisasikan variabel untuk menyimpan nilai fitness terbaik dari setiap generasi. Lalu, setiap generasi algoritma menghitung fitness untuk semua individunya. Setelah proses selesai, individu terbaik atau fitur yang dipilih akan dikembalikan bersama dengan daftar fitness terbaik dari setiap generasi, yang dimana dari kode genetic algorithm tersebut kita mencari nilai individu terbaik atau fitur terbaik. Jadi yang akan diprint individu terbaiknya yaitu 1111, jumlah fitur yang dipilih yaitu 5, fitness terbaiknya setelah dihitung yaitu 0,5084 dan fitur yang dipilih oleh GA yaitu 01234. Untuk pembuatan dan evaluasi model, pertama data training dan testing. Lalu model klasifikasi menggunakan decision tree, yang mana model sama dengan decision tree classifier dan ditentukan dari data training dan testing tadi. Selanjutnya, untuk hasil yang dihasilkan yaitu akurasi model dengan fitur hasil GA yaitu 0,5046. Visualisasi hasil dan proses yaitu kita menggunakan base fitness, lalu pada judul yaitu konvergensi genetik algorithm, lalu X labelnya adalah generasi dan Y labelnya fitness akurasi, dan hasil gambar dari konvergensi genetik algorithm yaitu seperti berikut.
dan fitnessnya mencapai di atas 0,508 dan generasinya lewat dari generasi ke-25. Untuk melihat lebih jelas, maka kita tampilkan untuk menampilkan semuanya, jumlah fitur yang dipilih, indeks fitur yang terpilih, akurasi model tanpa seleksi fitur atau akurasi terbaik, lalu generasi berapa akurasi terbaik dicapai, dan yang terakhir akurasi model akhir dengan fitur hasil GA. Dan jumlah fitur yang dipilih yaitu ada 5, indeks fitur yang terpilih yaitu 0, 1, 2, 3, 4, akurasi model tanpa seleksi atau akurasi terbaiknya 0,5084, dan generasi saat akurasi terbaik mencapai generasi ke-29. Akurasi model akhir dengan fitur hasil GA yaitu 0,5046. Dan yang terakhir, kesimpulan atau analisis singkat dari percobaan yang telah dicoba untuk klasifikasi data obat over the counter dan prescription, yaitu setelah melakukan uji coba untuk klasifikasi dengan menggunakan algoritma decision tree dan seleksi fitur dengan genetic algorithm atau GA, hasil yang saya dapatkan dari model dengan fitur hasil seleksi GA memiliki akurasi yang sedikit lebih rendah, yaitu 0,5046 dibandingkan model tanpa seleksi fitur 0,5084, tetapi mampu memberikan keseimbangan yang lebih baik dalam mengenali masing-masing kelas, terutama pada prescription. Proses konversi GA berhasil menemukan kombinasi fitur optimal pada generasi ke-29. Lalu, secara keseluruhan, penggunaan GA sangat membantu menyederhanakan model tanpa kehilangan performa secara signifikan. Dan dengan penggunaan GA juga cocok diterapkan pada dataset dengan banyak fitur. Seperti fitur ini, tadi ada 8. Dan cukup sekian penjelasan UTP AI dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.